Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 5, subtema 1, muatan pelajaran PPKN. Keberagaman wirausaha di lingkungan sekitar. Mendirikan usaha sendiri disebut sebagai kegiatan berwirausaha. Wirausaha adalah sebuah kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seseorang dengan modal dan kemampuan yang dimiliki oleh pemiliknya. Antar pemilik usaha harus saling menghargai dan menghormati agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Jika antar pemilik usaha saling menghormati dan menjalin kerjasama, tentunya beragam kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Jika kebutuhan dapat terpenuhi, kesejahteraan masyarakat pun dapat meningkat. Meningkatnya kesejahteraan sebuah masyarakat dipengaruhi oleh terpenuhinya kebutuhan hidupnya sehari-hari. Misalnya, kerjasama yang dilakukan pemilik wirausaha pembuatan pakaian. Pemilik wirausaha pembuatan pakaian tentu membutuhkan petani kapas untuk menyuplai bahan baku pembuatan pakaian, yaitu kain. Kain diperoleh kemudian dirancang menjadi pakaian. Menurutmu, pengusaha apa saja yang terlibat dalam kegiatan usaha tersebut? Keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang yang mempunyai wirausaha tentunya ingin mengembangkan usahanya menjadi maju. Kerja keras dan semangat pantang menyerah merupakan sikap yang dapat membuat sebuah usaha menjadi maju dan berkembang pesat. Berbagai contoh keberagaman wirausaha. Setiap orang melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang bekerja dengan orang lain, ada juga yang membuka wirausaha sendiri. Oleh karena itu, orang yang berwirausaha harus memiliki sikap-sikap dalam menjalankan usahanya agar berhasil. Sikap-sikap yang harus dimiliki oleh pemilik wirausaha. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai antar pemilik usaha. Yang kedua, bekerja keras untuk memajukan usahanya dengan cara yang baik. Yang ketiga, melakukan persaingan usaha secara sehat. Yang keempat, pantang menyerah dalam menghadapi hambatan. Yang kelima, tidak sungkan untuk meminta bantuan kepada orang lain ketika membutuhkan pertolongan. Yang kelima, selalu mengembangkan usahanya sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, itulah tadi materi tentang wirausaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang akan membahas media yang digunakan oleh kelompok kami. Nah, media yang kami gunakan pada pembelajaran kali ini adalah media jenis audiovisual. Audiovisual adalah media yang mempunyai unsur gambar dan unsur suara. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis, yakni auditif dan visual. Audiovisual merupakan alat yang dipergunakan dalam situasi belajar untuk memudahkan dan membantu dalam penyampaian materi yang dituangkan dalam bentuk video. Alasan kami memilih media audiovisual ini karena jenis media ini lebih menarik. Selain suara, terdapat juga gambar dalam video tersebut yang melibatkan dua indera sekaligus, yakni indera pendengaran dan indera penglihatan, yang membuat siswa tetap fokus dan tidak gampang bosan
dalam menerima pelajaran, serta dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Nah, selain memudahkan siswa dalam menerima dan memahami materi, tentu hal ini juga dapat membantu seorang guru dalam menyampaikan pesan atau materi lebih mudah dan lebih jelas. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan media audiovisual. Ada dua jenis media audiovisual. Yang pertama media audio gerak dan kedua media audio diam. Adapun kelebihan media visual gerak, yang pertama kelebihan dan kekurangan film sebagai media audiovisual gerak. Adapun keuntungan atau manfaatnya, yang pertama, film dapat menggambarkan suatu proses, misalnya pembuatan suatu keterampilan tangan. Yang kedua, dapat menimbulkan keseruan dan waktu. Yang ketiga, dapat menyampaikan suara seorang ahli sekaligus dapat memperlihatkan penampilannya. Yang keempat, kalau film dan video diputar dapat berwarna, akan dapat menambah realita objek yang diperagakan, dapat menggambarkan teori sains animasi. Adapun kekurangan dari media tersebut, yang pertama, audiens tidak dapat mengikuti dengan baik kalau film diputar terlalu cepat. Yang kedua, apa yang dilewati sulit untuk diulangi kembali, kecuali kita memutar kembali video tersebut. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan audio gerak. Adapun kelebihan video audio gerak, yang pertama, dapat menarik perhatian. Yang kedua, dengan alat perekam pita video sejumlah besar penonton. Yang ketiga, menghemat waktu dan rekaman dapat diputar berulang-ulang kembali. Adapun kekurangan dari video tersebut, yang pertama yaitu perhatian penonton sulit dikuasai, kurang mampu menampilkan detail dari objek yang disajikan secara sempurna. Yang ketiga, memerlukan peralatan detail dari objek yang disajikan secara sempurna. Adapun kelebihan dari televisi, yang pertama bersifat langsung atau nyata. Yang kedua, memperluas tinjauan kelas. Yang ketiga, menarik minat atau perhatian anak. Selanjutnya yaitu aplikasi yang digunakan untuk membuat media audio visual menggunakan bantuan dua aplikasi, yaitu Sparkle VideoScribe dan Camtasia versi 8.0. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan semua bahan penunjang termasuk materi dan gambar yang akan digunakan. Langkah kedua yaitu membuat proyek baru dengan aplikasi Sparkle VideoScribe, kemudian diberi nama pengeluaran SGP hari ini dengan proyek yang kita buat. Terus langkah ketiga yaitu menyusun skenario materi yang ingin kita buat. Langkah keempat yaitu mengatur waktu jeda dan animasi yang ingin digunakan pada aplikasi Sparkle VideoScribe. Terus langkah kelima yaitu memasukkan soundtrack pada video yang akan kita gunakan. Langkah keenam yaitu melakukan rendering atau mengubah file project Sparkle VideoScribe menjadi sebuah video yang dapat diputar. Terus langkah ketujuh yaitu mengedit video yang telah dibuat pada aplikasi Sparkle VideoScribe dengan pengeluaran hak tercepat menggunakan aplikasi Camtasia versi 8.0. Terus langkah ke-8 yaitu menambahkan video intro dan efek transisi pada video yang telah dibuat dengan menggunakan aplikasi Camtasia. Kemudian langkah ke-9 yaitu melakukan proses rendering kembali untuk menghasilkan hasil akhir dari video yang dibuat. Itulah langkah mudah membuat media audio visual dengan menggunakan beberapa bantuan aplikasi gratis yang bisa kamu coba.
Penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum menggunakan media audiovisual dalam pembelajaran, yaitu guru harus mempersiapkan unit terlebih dahulu, kemudian baru memilih media audiovisual yang tepat digunakan dalam pengajaran. Yang kedua, guru harus mengetahui durasi media audiovisual yang digunakan, misalnya menggunakan film atau video, di mana kedua-duanya harus disesuaikan dengan jam pelajaran. Yang ketiga adalah mempersiapkan kelas, yaitu meliputi persiapan siswa dengan memberikan penjelasan secara global terkait isi film atau video yang diputar, dan persiapan peralatan harus dipersiapkan secara matang-matang demi kelancaran pembelajaran. Yang terakhir adalah aktivitas lanjutan. Setelah pemutaran film atau video, sebaiknya guru melakukan refleksi, di antaranya sesi tanya jawab, evaluasi, diskusi. Ini bertujuan untuk melatih siswa berpikir kritis terkait masalah-masalah yang ditemukan dalam video atau film yang diputarkan oleh seorang guru.